Bab 1306 alasan nama itu. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Minos dan istri-istrinya meninggalkan Sekte Awan Kelabu, Lance bertemu dengan beberapa tetua di bagian lain markas besar organisasi itu. Wajahnya tampak mengerikan, merasa dizalimi. Bagaimana rasanya melihat wanita yang kau cintai bersama pria lain, lalu dipukuli oleh orang itu, dan terbangun beberapa hari kemudian dan mendapati bahwa tidak terjadi apa-apa pada orang itu. Pasti mengerikan, bukan? Namun, kasus yang dimaksud lebih buruk dari itu. Lagi pula, Minos tidak dihukum, terus berhubungan seks dengan wanita itu, dan hidup seperti raja sementara Lance yang malang menderita koma. Bajingan yang menyiksanya setelah menodai Ivory yang manis itu menikmati waktunya dengan berbagai wanita di sekte itu. Dia bahkan tidak punya masalah dengan istri-istrinya ketika dia pulang ke rumah sambil mencium aroma orang lain. Selain itu, dia tetap mendapatkan perhatian penuh dari sang putri, yang memperlakukannya seolah-olah dia setara atau bahkan lebih tinggi darinya. Lance tahu hampir semua hal yang terjadi pada Minos akhir-akhir ini, dan pengetahuan ini sangat mengganggunya. Dunia ini terlalu tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang sekeji Raja Stuart bisa seberuntung itu sementara dia, seorang yang hebat, menderita dalam interaksinya dengan kaum perempuan. Lebih buruk lagi, setelah tersadar dari keterpurukannya, pemuda pirang ini menyadari bahwa reputasinya telah hancur, dengan banyak yang mempertanyakan kemampuannya dalam memimpin. Oleh karena itu, raut wajahnya sangat buruk, dan dia tidak bisa hanya berdiam diri sementara Minos melakukan apapun yang dia inginkan. Para tetua, kalian semua harus menganggap niatku untuk mengumpulkan kalian di sini. Dia berkata dengan nada yang dalam, sementara wajahnya gelap seperti malam. Orang-orang di sana mengenal individu pirang ini dengan sangat baik. Beberapa dari mereka bahkan telah bekerja dengan Lance selama beberapa dekade. Jadi mereka tidak perlu mendengar dari mulutnya apa niatnya. Tuan muda, kami memahami perasaanmu. Tetapi tidak baik bagi kami untuk bertindak secara terbuka. Salah satu orang yang lebih sensitif di sana menasihati, merasa bahwa berurusan dengan masalah ini akan menjadi sakit kepala. Lance mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku tahu, aku tidak bodoh. Mari kita bocorkan informasi tentang perjalanannya melalui kota kita dan kepulangannya ke wilayah utara ke sekte pembunuh orang suci." Mata Lance mendingin, dan senyum jahat muncul di bibirnya. Kudengar beberapa keluarga di sekte itu membencinya. Jadi, mari kita beritahu mereka bahwa kesempatan itu telah datang. Mereka akan melakukan sisanya untuk kita. Oh, orang-orang di tempat itu, kantor yang gelap, ternganga menyadari bahwa meskipun Lance emosional, dia masih bisa membuat pilihan yang baik. Sekte pembunuh orang suci adalah musuh mereka. Namun, akan lebih baik jika pasukan semacam itu berurusan dengan Minos tanpa mereka harus terlibat. Di sisi lain, bahkan jika rencana mereka gagal, Raja Stuart dapat melenyapkan orang-orang dari pasukan musuh Sekte Awan Kelabu. Dengan kata lain, itu adalah situasi yang menguntungkan bagi mereka. Berpikir seperti itu, tidak seorang pun di sana melihat adanya masalah mengikuti ide Lance. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Seseorang bertanya. Lance kemudian menjawab, kirim pesan ke medan perang antara sekte kita dan organisasi itu. Biarkan informasi itu jatuh di tempat di mana ada beberapa murid kita yang gugur. Ketika seseorang tewas di medan perang, barang-barang milik orang tersebut akan dikumpulkan oleh para pemenang di dekatnya. Jadi, dengan mengirimkan petunjuk ke medan perang, terutama di tempat orang-orang yang tewas, Lance akan menemukan cara untuk mengomunikasikan meninggalnya Minos kepada musuh-musuhnya tanpa mengambil banyak risiko. Satu-satunya risiko baginya adalah tidak seorang pun akan menghargai informasi ini, tetapi ini sangat tidak mungkin karena semua informasi relevan dalam perang. Dengan demikian, ia yakin dengan rencananya dan akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Dengan cara ini, aku akan mendapatkan kembali semua gengsiku. Setelah meninggalkan Sekte Awan Kelabu, Minos dan istri-istrinya melakukan perjalanan selama beberapa hari melalui timur Kekaisaran Api, melewati wilayah yang memberi nama negara bagian ini. Di bagian kekaisaran ini terdapat pegunungan dengan aktivitas vulkanik yang intens. Ada seluruh area, yang lebih signifikan daripada dataran hitam, yang terbakar abis. Namun, api di wilayah ini tidak terkonsentrasi hanya di satu area. Tidak, api berpindah-pindah di suatu wilayah, menyelesaikan siklus setiap dekade,
memperbarui vegetasi yang dilewatinya, memberi ruang bagi kehidupan baru untuk muncul. Sayangnya, siklus ini mencegah munculnya barang-barang umum seperti obat-obatan atau barang-barang yang difokuskan pada banyak kemungkinan. Namun, poin negatif ini tidak datang tanpa manfaat. Itu adalah wilayah yang dicintai oleh para kultivator yang memfokuskan keterampilan mereka pada teknik yang dipengaruhi api. Misalkan seseorang yang menggunakan teknik bola api berlatih di tempat ini, maka orang tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman mereka dengan lebih mudah dengan berlatih di sana daripada jika mereka melakukannya di pegunungan salju tak berujung. Tempat lain ini ideal bagi para kultivator dengan teknik yang dipengaruhi es. Namun, meskipun mereka berlatih sambil melewati wilayah yang sulit ditemukan ini di bagian lain benua, kelompok Minos tidak ada di sana untuk mendapatkan pemahaman. Selain memiliki kerajaan spasial di pihak mereka, tidak ada teknik pelatihan yang cocok dengan tempat itu. Jadi bagi mereka, perjalanan di wilayah ini hanyalah wisata. Namun, pada saat yang sama, mereka terus memperkuat diri dan mengenal negara ini. Namun selama perjalanan, Abi akhirnya naik ke level 62, sementara Ruth hampir mencapai level 63. Sedangkan Gloria, dia sepenuhnya fokus untuk menguasai tekniknya, setelah berhenti mengolah jiwanya agar tidak naik level secara tidak sengaja. Selebihnya, perutnya terus membesar, dan dia menjadi semakin keibuan seiring berjalannya waktu. Maida dan Kila tidak naik level pada hari-hari itu. Namun, kedua makhluk spiritual itu memanfaatkan fakta bahwa mereka telah kembali ke perjalanan mereka, kembali bersenang-senang di benua itu. Itu terutama berlaku untuk Kila, yang merasa sangat nyaman di wilayah gunung berapi aktif ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmati sumber air panas. Ah, tempat ini luar biasa, seru Gloria puas saat dia memejamkan mata dan bersantai di sumber air panas alami yang besar tempat keluarganya berada. Di atas gunung yang tinggi di bagian Kekaisaran Flaming yang terbakar itu, kelompok mereka berhenti untuk beristirahat sejenak dan menemukan sumber air panas yang bagus. Di sana, para wanita dan binatang buas tidak melewatkan kesempatan untuk meyakinkan Minos agar beristirahat beberapa jam agar mereka dapat bersantai di surga yang membara ini. Pemandangan dari tempat itu sangat menakjubkan, dan sensasi airnya lebih nikmat daripada pijat. Jadi, mereka segera menanggalkan pakaian mereka dan bersantai di sumber air panas itu, yang luasnya seperti alun-alun pusat Dry City. Benar-benar nyaman, kakak komentar Kila sambil memejamkan mata dan juga berada di dalam sumber air panas, dengan seluruh bulunya berada di dalam air. Saat mereka mengobrol santai, Minos bertanya, "Apakah kamu tahu alasan mengapa wilayah ini terbakar?" Selamanya, mendengar pertanyaan Minos, Abi dan Ruth menunjukkan dari raut wajah mereka bahwa mereka tidak tahu mengapa, tetapi Gloria tampaknya punya maksud tertentu. Alasan, itu adalah insiden besar di daerah itu lebih dari 1 juta tahun yang lalu ketika seorang demigod menggunakan teknik api untuk menghukum musuh di daerah itu. Kata si rambut merah itu sambil memijat perutnya ke dalam air dari sumber air panas itu. Minos tersenyum ketika mendengar apa yang dipelajari Gloria dari gereja. Sebenarnya, tidak seperti itu. Tempat itu sudah seperti itu bahkan sebelum Henricus Longus lahir, lebih dari 5 juta tahun yang lalu. Apa, bagaimana mungkin, seru wanita hamil itu. Gloria mempercayai suaminya, tetapi dia juga percaya pada gereja. Jadi dia tidak bisa tidak merasa jawaban suaminya itu aneh. Aku belum mendengar itu dari keluarga kekaisaran. Itu informasi dari gereja. Dia berkata hanya agar dia tahu bahwa ini resmi, bukan cerita yang disebarkan oleh rumor atau semacamnya. Minos tersenyum dan memejamkan mata. Aku bisa membayangkannya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini bohong. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan pegunungan salju tak berujung di wilayah utara. Mata Abi terbelalak saat dia mengingat perjalanannya dan Minos melalui pegunungan salju tak berujung beberapa tahun yang lalu. Minos kemudian melanjutkan, tempat ini adalah kuburan kerangka raksasa, tempat yang disegel menggunakan gabungan teknik api dari 13 demigod kuno. Apa? Seru Gloria, apakah ada kerangka di sini juga? Minos mengangguk dan berkata, menurut legenda, tempat ini diciptakan oleh organisasi musuh dari Sekte Makam Abadi. Tapi tidak seperti tempat itu yang harus memiliki orang untuk mengawasi dan memperbarui segelnya, tempat ini diciptakan untuk selamanya seperti itu. Pada masa Henricus Longus, api-api itu konon hanya bisa dipadamkan oleh dewa yang menguasai teknik yang sifatnya berlawanan. Secara kebetulan,
Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Dewi Air muncul, dan sebagian area yang terbakar itu padam. Ia ingat bahwa seluruh area Kekaisaran Api adalah kobaran api pada masa dewa itu. Ia tahu tentang Dewi Air karena buku-buku sejarah gereja spiritual itu sendiri. Oleh karena itu, ia mengaitkan perubahan di wilayah itu dengan orang yang, tidak seperti Dewa Kematian dan Dewi Kehidupan, sebenarnya telah mencapai level 100. Apakah kau mengatakan gereja melakukan ini dengan sengaja dan mengarang kebohongan? Tanya Gloria, mengingat bahwa Dewi Air pernah menjadi paus tertinggi organisasi itu. Ujarnya, pertanyaannya adalah apakah segel tempat ini telah melemah atau tidak. Tidak seperti di wilayah utara, di area ini, seseorang tidak bisa mendekati kerangka-kerangka itu dan melihatnya. Jadi, apakah kamu mencoba menguji ini? Tanya Ruth, mengetahui bahwa suaminya tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Minos mengangguk. Ada kerangka di dekat tempat kita berada. Jika segelnya lemah, kita mungkin bisa mengaksesnya. Dan apa yang ingin kau lakukan? Abi mengerutkan alisnya. Kau tidak ingin melakukan apapun di sekte itu di pegunungan salju tak berujung. Jadi, mengapa kau ingin bertindak di sini? Di wilayah utara, segel menghalangi hal-hal itu. Dan aku juga tidak bisa berbuat banyak dengan kerangka-kerangka itu. Tapi di sini, segelnya mungkin melemah. Jadi, meskipun aku tidak bisa menggunakan benda seperti itu untuk saat ini, aku akan mencoba membawanya ke dataran hitam. Kata Minos. Minos merasa bahwa kerangka-kerangka itu mungkin ada hubungannya dengan ancaman yang ditimbulkan oleh pecahan jiwa Henricus Longus. Tapi bukan hanya itu, energi tulang-tulang itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa tidak membayangkan bahwa benda seperti itu bisa membantu. Bagaimanapun, Henricus Longus tahu semua ini, telah melihat masa depan, dan bahkan menghasilkan teknik yang berfokus pada penyerapan energi untuk warisannya. Apa artinya ini? Minos tidak yakin karena dia tidak bisa melihat penglihatan Henricus Longus. Namun, dia merasa bahwa dewa seperti itu telah menyiapkan tekniknya untuk digunakan dengan tulang-tulang purba ini. Dia sudah memiliki seni melahap. Gravitasi kekacauan dapat digabungkan dengan teknik seperti itu. Selain itu, teknik ke-9 miliknya adalah teknik penyegelan, yang juga melibatkan pengendalian energi. Jadi, bagi Minos, jalan di depannya sudah jelas. Cobalah untuk menggunakan kerangka-kerangka itu. Bukankah itu berbahaya? Gloria bertanya kepada Minos. Jika segelnya masih utuh, ya. Namun, aku tidak akan mencoba apapun. Dia menjawab dengan tulus. Namun, jika segelnya melemah, aku akan dapat memindahkan benda itu ke kerajaan spasial. Menurutmu, apakah itu ide yang bagus? Abi bertanya, khawatir tentang kemungkinan konsekuensi dari hal ini. Namun, Minos meyakinkan semua istrinya tentang hal itu. Jangan khawatir, kerajaan spasial adalah sesuatu yang bahkan lebih stabil daripada dunia kita sendiri. Jadi, jika tulang-tulang itu tidak membahayakan benua, tidak akan terjadi apa-apa di kerajaan spasial. Kerajaan spasial bukan hanya tempat perlindungan kultivasi di area dengan akses terbatas. Tempat-tempat ini juga unik karena sama sekali tidak dapat diganggu-gugat. Apa artinya ini? Nah, lubang cacing tidak dapat dibuka dari dalam satu kerajaan spasial, dan tidak ada seorang pun yang dapat memaksa masuk ke dalamnya. Bahkan dewa pun tidak mampu melanggar prinsip ini. 3 juta tahun setelah Henricus Longus binasa, seorang dewa menjadi terkenal karena mencoba menyerang kerajaan spasial naga kuno di benua binatang. Pada saat itu, pria dari benua ilahi itu dimusnahkan oleh campuran badai kesengsaraan petir dan runtuhnya sebagian kerajaan spasial itu. Bencana tersebut merusak kerajaan ruang naga kuno dan menciptakan kantong ruang tidak stabil yang menelan seperempat alam itu. Kantong ruang seperti itu kemudian berubah menjadi area terkenal di dunia spiritual, yang membuka pintu ke tempat-tempat acak, mengirim orang-orang ke reruntuhan harta karun raksasa. Tak seorang pun yang pernah memasuki tempat seperti itu pernah kembali, tetapi tempat seperti itu terkenal dan ada dalam buku-buku sejarah yang dibaca Minos dan istri-istrinya. Bagaimanapun, kerajaan ruang naga kuno rusak sebagian, tetapi masih ada hingga hari ini. Karena itu, Minos tahu bahwa kerajaan ruangnya aman dan tidak akan menderita hanya karena satu dari kerangka ini. Benarkah? Tanya Gloria. Jangan terlalu dipikirkan. Kita mungkin tidak perlu melakukan apapun. Katanya sambil berenang beberapa meter dan menunjukkan kepada mereka sebuah gunung sekitar 10 km dari sana. Kerangka terbesar di area ini ada di tempat itu.
Apakah kalian ingin melihatnya? Kerangka-kerangka itu tidak terlihat, tetapi karena Henricus Longus telah menemukan sisa-sisa kuno terbesar ini, Minos tahu di mana menemukannya. Jadi setelah bersantai sejenak di sumber air panas itu, sekelompok manusia dan binatang berangkat menuju tempat yang ditunjukkan Minos kepada mereka. Para wanitanya memiliki minat yang sama terhadap petualangan dan perkembangan potensial di Black Plain seperti dirinya, jadi mereka semua berangkat dari sana, ingin mengetahui pikirannya. Namun, mereka bukan satu-satunya orang di sekitar sana. Saat Minos dan kelompoknya menuju gunung tempat salah satu kerangka kuno besar di daerah ini seharusnya berada, sebuah kelompok mengikuti jejak mereka dari kejauhan. Dalam kelompok ini, 3 orang suci spiritual, 2 level 71 dan 1 level 72 mengikuti petunjuk dari kelompok Minos. Beberapa hari setelah kepergian Minos dan istri-istrinya dari wilayah Sekte Awan Kelabu, kelompok Lens berhasil menyampaikan informasi tentang perjalanannya kepada orang-orang di Sekte Pembunuh Orang Suci. Dengan itu, keluarga-keluarga sekte itu yang telah mengatur rencana dengan Abe Vogel untuk membalas dendam atas kematian mereka di Dataran Hitam memutuskan untuk bertindak setelah mendapatkan informasi tersebut. Mereka segera mengirim 3 pemimpin mereka, orang-orang yang sekarang berada di kelompok ini. Mereka yang telah mengatur perlawanan terhadap Minos di pihak Abe selama bertahun-tahun bukanlah anggota keluarga terkemuka dari sekte itu. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang dari keluarga biasa, seperti contoh keluarga Miles di Sekte Awan Kelabu. Karena itu, ketiga orang ini baru berada di awal tahap ke-8. Bagaimanapun, sebagai orang suci spiritual, mereka tidak lemah, apalagi lamban untuk menyelidiki jejak kelompok yang ceroboh seperti itu. Dengan demikian, mereka telah menemukan jalan menuju orang-orang itu dengan relatif mudah, akhirnya mencapai mereka hari ini. Kemana mereka pergi? Satu-satunya wanita di sana, pemimpin kelompok, bertanya sambil mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa orang-orang ini membuang-buang waktu mereka di tempat yang terbakar ini. Selain sumber air panas, tidak ada hal menarik lain yang dapat dikunjungi di daerah Kekaisaran Api ini. Seolah-olah ini belum cukup, kelompok Minos telah menghabiskan waktu berhari-hari menjelajahi daerah ini dan sering mengunjungi beberapa sumber air panas seperti yang baru saja mereka tinggalkan. Selain itu, tempat ini berbahaya, dan tidak seorang pun dari orang-orang itu tampaknya memiliki teknik atau keterampilan yang berhubungan dengan sifat tempat ini. Oleh karena itu, mereka tampaknya membuang-buang waktu menurut pendapat wanita yang tidak tahu sebanyak Minos. Aneh sekali, salah satu pria, seseorang dengan janggut dan rambut hitam, berkata, melihat bagaimana Minos menunjukkan kepada Maida tempat yang akan mereka tuju. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Tidak, sepertinya mereka tahu kemana mereka akan pergi. Kata pria lainnya, merasakan bahwa memang begitulah adanya. Tepat saat dia mengatakan ini, Minos dan kelompoknya berhenti di depan sebuah gunung besar yang hampir seluruhnya dilalap api. Namun anehnya, tidak ada asap yang keluar dari area itu, yang tampak seperti batu raksasa setinggi lebih dari 100 meter. Di titik tempat kelompok Minos berhenti, tidak ada apa-apa. Itu hanyalah titik terendah dari gunung yang terbakar itu, dari sana langit jingga di area itu tampak menyatu dengan sebagian api gunung itu. Wanita dan pria lain yang mengejar mereka memperhatikan perilaku keempat manusia itu dan menyadari bahwa mereka tampaknya akan pergi ke suatu tempat yang dikenal, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Apa yang mereka inginkan di sini? Wanita itu bertanya-tanya sebelum mendengar pertanyaan dari temannya yang botak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menunggu untuk melihat apa yang mereka rencanakan, atau apakah kita akan segera berurusan dengan mereka, sekali dan untuk selamanya? Orang seperti itu bertanya. Tentu saja, dia ingin tahu tentang tujuan Minos di tempat itu. Tetapi mereka adalah orang suci spiritual, sementara pihak lawan hanya memiliki kaisar spiritual dan bahkan seorang raja spiritual. Jadi apa yang mungkin mereka kejar mungkin tidak ada nilainya bagi kelompok ini. Dalam hal ini, melenyapkan lawan saat mereka memiliki kesempatan mungkin merupakan alternatif terbaik bagi mereka. Wanita itu kemudian menjawab, mari kita ikuti mereka sedikit lebih lama. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika kita tidak segera bertindak? Setidaknya mari kita hilangkan keraguan kita tentang situasi ini. Dua lainnya langsung setuju, merasa tidak ada yang bisa menghentikan mereka pada hari yang menentukan ini. Siapa yang bisa digunakan Minos untuk menyelamatkan dirinya kali ini? Seorang wanita hamil, para ahli yang tidak ada di sekitar.
Rumor tentang kekuatannya, menurut mereka, tidak ada. Oleh karena itu, mereka memperhatikan kelompok itu sementara Minos melangkah maju untuk memimpin istri-istrinya. Saat dia berhenti di depan gunung itu dan berjalan beberapa meter lebih dekat ke api, Minos berkata, "Meskipun tempat ini dibangun untuk menyegel kerangka di sini tanpa perlu orang-orang mengawasi area itu tidak berarti tidak ada bangunan yang berguna di sini. Di tempat di depan kita ini, ada pintu masuk yang mirip dengan yang ada di Sekte Makam Abadi. Jika segelnya melemah, anggota organisasi di balik pencipta area ini harus bertindak melaluinya untuk memperkuat segelnya." Dia mulai mengalirkan energinya melalui lengannya, membuat beberapa gerakan tangan di dekat tanah. "Jika segelnya melemah, jalan masuk akan terbuka untuk kita." Dia bergumam kepada istri-istrinya saat dia berjuang untuk menggerakkan mekanisme tak kasat mata di area itu. "Bagaimana jika tidak?" Abi menanyai suaminya. "Maka apa yang kulakukan tidak akan ada pengaruhnya, dan kita akan pergi dari sini," kata Minos, tetapi suara tiang-tiang tua yang terbuka terdengar mengikuti kata-katanya. Ketika hal seperti itu terjadi, orang-orang yang tidak mendengarkan dialog antara Minos dan istri-istrinya terkejut. Tidak hanya gempa bumi kecil yang dimulai di daerah itu, tetapi bagian depan gunung tempat Minos berjongkok beberapa meter yang lalu tiba-tiba berubah. Apa yang tampak seperti dasar gunung telah berubah menjadi ladang magma, di mana sebuah lorong yang sangat sempit terhubung ke gunung yang lebih kecil di dalam gunung yang terbakar itu. Mengikuti jalan itu, yang akan dilihat siapapun hanyalah awal dari sebuah gua gelap dan tidak ada yang lain. "Apa-apaan ini? Apa itu?" Salah satu dari pria level 71 menanyai rekan-rekannya dengan suara pelan, sama sekali tidak percaya dengan situasi ini. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu sedikit pun bahwa ada sesuatu seperti itu di tempat yang sudah ada sejak lama ini. Jadi, melihat Minos mengungkapkan rahasia besar kepada mereka bahkan tidak ingat lagi bahwa mereka ada di sana untuk membunuh pemuda seperti itu. Yang ada di pikiran mereka sekarang adalah memecahkan misteri tempat aneh ini. Minos kemudian berdiri dan menatap istri-istrinya. "Ada jebakan di tempat ini yang dibuat untuk mencegah mereka yang tidak terkait dengan sekte semacam itu masuk ke sini. Jadi, kalian harus bergerak sepertiku. Masuklah ke tempat yang sama seperti yang kulakukan dan jangan menyentuh apapun." "Apakah itu tidak apa-apa?" "Ya," ketiganya menjawab sementara kedua binatang itu duduk di depan tempat itu, menunggu karena mereka tidak dapat berjalan di jalan sempit itu. "Tetapi bagaimana kalian tahu kemana harus melangkah? Apakah Henricus Longus bagian dari organisasi itu?" Gloria menanyai suaminya saat mereka mulai menyusuri jalan setapak menuju gua gelap itu. "Tidak, tapi dia punya hubungan dengan salah satu master sekte di balik kelompok yang membuat tempat ini. Jadi dia meninggalkan kenangan tentang tempat itu," kata Minos, berjalan menuju tujuannya, dengan sangat hati-hati. Sementara itu, ketiga orang itu berlari ke tempat itu, berniat untuk masuk ke sana juga. "Rubah ekor 9, iya. Kurasa aku akan mengambilnya sendiri nanti," pikir wanita itu sambil menatap kilat. Mereka melumpuhkan kedua binatang itu agar tidak membuat kelompok Minos waspada dan segera memasuki tempat itu. Ketika orang pertama dari mereka mulai berjalan di sepanjang jalan yang telah dilalui Minos dan istrinya, orang seperti itu melakukan gerakan yang seharusnya tidak dilakukannya. Saat dia melangkah keluar dari area yang diizinkan di tempat itu, salah satu perangkap di sana segera aktif, menyebabkan medan magma bergerak seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Namun saat itu, semburan cairan merah membara keluar dari tengah area magma itu, menuju ke arah pria yang dimaksud. Itu semua terjadi dalam sepersekian detik. Ketika ketiganya menyadari sesuatu sedang terjadi, semburan lava sudah hampir mengenai rekan mereka. "Sialan!" Orang seperti itu berteriak saat melihat benda itu datang ke arahnya dan melompat ke depan, dengan cepat mengaktifkan beberapa teknik untuk menghindari yang terburuk dan mempertahankan diri dari kemungkinan sisa-sisa. Tidak seorang pun dari mereka yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa tempat seperti itu atau aliran lava itu tidak berbahaya. Tidak. Mereka menyadari itu dapat melukai bahkan mereka, para orang suci spiritual. Jadi tidak seorang pun dari mereka akan meremehkan hal seperti itu atau bertindak sombong di depan tempat aneh itu. Sayangnya bagi pria level 71 itu, meskipun ia telah menghindari jet yang dimaksud ketika ia hendak menghela napas lega, gelombang lava muncul di sisi kanannya. Ketika ini terjadi, teman-temannya segera kembali ke jalan yang sama saat mereka datang, sementara matanya terbelalak ketakutan saat melihat benda itu.
Ia bahkan mencoba melarikan diri ketika melihatnya, tetapi jalan di depannya tertutup begitu cepat oleh lava yang jatuh sehingga ia dilalap api sebelum ia bisa melarikan diri. Karena suhu zat agar-agar itu, orang suci spiritual level 71 ini bahkan tidak sempat berteriak. Akibatnya, tubuhnya hancur total, bahkan tanpa meninggalkan tulang atau benda seperti cincin spasial. Semuanya meleleh bersama zat panas itu, mengalir kembali ke medan magma segera setelahnya. Hah, 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 apa itu? Pria terakhir yang tersisa bertanya kepada wanita di sampingnya sambil berkeringat dan bernapas dengan cepat. Gol, kurasa ia jatuh ke dalam perangkap. Dia menoleh ke belakang, pucat karena ketakutan, saat dia mengingat bahwa ada 3 dari mereka tadi, tetapi dalam sepersekian detik, salah satu dari mereka musnah. Bahkan jiwa pria itu terhapus dari dunia ini, tidak meninggalkan apapun yang menunjukkan bahwa dia pernah ada. Saat mereka menoleh ke tempat itu, mereka menyadari bahwa semuanya tampak kembali normal, dengan jalan dari sebelumnya terlihat lagi oleh mereka. Pria itu kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membuat kesalahan yang sama seperti Cliff, itu akan menjadi akhir bagi kita. Tidak ada dari kita yang lebih kuat darinya. Wanita itu mengepalkan tinjunya dan berkata, kita harus terus maju. Itu bukti bahwa tempat seperti itu berharga. Ada beberapa alasan untuk menerima kemungkinan besar kematian di dunia ini. Salah satunya adalah menemukan harta karun yang dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi. Sesuatu yang dapat mengubah generasi sebuah keluarga. Dalam situasi ini, seorang petani tradisional tidak akan takut dengan bahaya di depan mereka. Sebaliknya, mereka akan berusaha keras untuk mengatasi masalah di jalan mereka dan memanen buah terbaik yang mungkin. Hanya dengan cara ini seseorang dapat berubah dari air menjadi anggur dengan cepat. Pria itu memahami pasangannya dan menanyainya. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Jangan sentuh apapun. Ikuti jejak orang-orang tadi, katanya ketika dia menyadari bahwa beberapa jejak Minos dan istri-istrinya tidak hilang dengan masalah sebelumnya. Untuk yang lainnya, berhati-hatilah semampumu. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, diam saja atau kembali. Baiklah, dia mengangguk, merasa itu masuk akal. Dari mana Minos mendapatkan informasi dari tempat ini? Dia bahkan tahu cara masuk dengan aman. Wanita itu memikirkan hal ini sambil mengerutkan kening, sudah. Mengikuti jalan sempit di ladang magma itu. Beberapa saat kemudian, setelah berkeringat banyak di jalan setapak sebelumnya, pria dan wanita yang datang dari sekte pembunuh orang suci berhasil melewati fase itu. Ketika mereka tiba di pintu masuk gua gelap di kaki gunung, mereka melihat 3 jalan setapak di depan tepat setelah berjalan beberapa meter di dalamnya. Gol, apa sekarang? Dia bertanya kepada rekannya, melihat jejak di ketiga jalan setapak itu. Wanita level 72 ini juga merasa tidak yakin ketika melihat ini, tetapi keserakahan di hatinya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Jadi dia mencoba memindai area itu untuk memilih jalannya. Mari kita ambil jalan tengah. Dia berkata setelah beberapa menit. Tetapi mendengar nada bicara wanita ini, pria itu merasa sedikit aneh. Bagaimana jika dia mencoba menggunakanku sebagai kelinci percobaan? Dia lebih kuat dariku, jadi pasti dia mungkin memiliki kesempatan ekstra jika dia membuatku mengambil langkah yang tidak akan dia ambil hanya untuk menguji sesuatu. Bukankah lebih baik jika kita berpisah? Dia menyarankan, melindungi dirinya dari rekannya yang menusuknya nanti. Jika ada sesuatu yang berharga di sana, kenyataan seperti itu akan lebih mungkin terjadi daripada dia menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Dia menatapnya dan merasa bahwa orang seperti itu mencurigainya, yang merupakan hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi ini. Namun, dia tidak keberatan dengan ucapannya. Itu juga bukan ide yang buruk. Ke arah mana kamu ingin pergi? Dia mendesah lega dan menunjuk ke arah yang menurutnya paling baik. Aku akan mengambil pintu masuk sebelah kiri. Baiklah, aku akan mengambil yang tengah. Dia berkata sebelum membuat gerakan untuk memasuki terowongan itu. Namun setelah melakukannya, ia segera berbalik dari tempat ia datang, menyadari bahwa pasangannya telah memasuki terowongan lainnya. Mari kita lihat apakah jalannya akan membawa masalah sebelum aku memilih jalanku sendiri. Setelah merenungkan rencananya dan berhenti di lokasi percabangan itu, tanpa bergerak, ia menggunakan teknik jiwanya untuk mengarahkan bagian dirinya itu ke terowongan di sebelah kiri. Melakukan hal itu tidak akan membantu jika tidak ada seorang pun yang berjalan di depannya untuk menunjukkan jalan yang benar.
Jadi ia lebih suka menemani pasangannya dengan cara ini, menggunakannya sebagai kelinci percobaannya. Namun, perjalanannya tidak berlangsung lama. Hanya 5 menit setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria level 71 itu, wanita ini mendengar teriakan dari tempat itu. Ah, tolong, tolong. Suara pasangannya terdengar putus asa bahkan sebelum ia melihat apa yang terjadi di dalam terowongan itu. Apa yang terjadi? Ia berjalan normal dan tiba-tiba mulai berteriak. Ia merenung, tetapi mendengar pria itu semakin putus asa, orang ini merasa takut dan membuat jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan memasuki terowongan tengah, memutuskan untuk mengikuti instingnya dan tidak tinggal untuk melihat masalah pasangannya. Kuharap itu sepadan dengan masalahnya. Dia bergumam, berkeringat dingin dan sangat pucat, tidak lagi mengingat keberadaan Minos mengingat risiko di sekelilingnya. Sementara itu, Minos dan istri-istrinya berada di ujung terowongan tengah itu, mencapai tujuan mereka. Apa gunanya ketiga terowongan itu? Apakah mereka mengarah ke area yang berbeda? Ruth bertanya sambil mengikuti di belakang Abi, yang berdiri di belakang Gloria. Si rambut merah itu menatap suaminya, melanjutkan jalannya tanpa kesalahan, sambil mendengarkan suaminya menjawab Ruth. Terowongan kiri dan kanan tidak mengarah kemanapun. Yang satu memiliki serangkaian kebingungan mental yang bahkan akan membuat spiritual sage level 89 menjadi gila. Sedangkan yang satunya lagi, dipenuhi dengan boneka pembunuh, siap melawan siapapun yang berani masuk ke sana. Wah, orang-orang di balik tempat ini telah memasang banyak mekanisme pertahanan, bukan? Apa gunanya itu? Tanya Abi. Katanya, pada suatu saat di masa lalu yang jauh, sekte di balik tempat ini dan sekte makam abadi bersaing untuk memiliki setiap kerangka. Itulah cara mereka memutuskan siapa yang terkuat dan paling berkuasa, kemampuan untuk memiliki beberapa kerangka ini. Bagi mereka, itu seperti memiliki banyak tanah. Dia membandingkan hal seperti itu yang sangat penting bagi para penguasa. Bagaimanapun, sudah ada laporan tentang anggota organisasi ini yang mencuri kerangka kecil milik pihak lain. Jadi mekanisme pertahanan ini berfungsi untuk menangkal masalah itu. Tapi sudah banyak waktu berlalu, kata Ruth dengan suara rendah. Mereka membuat tempat ini pada saat mekanisme ini dibutuhkan. Setelah itu, tidak masuk akal untuk mengubah apa yang sudah berfungsi, jadi mereka meninggalkan tempat ini bahkan setelah mereka memasang segel api di area itu. Minos menjelaskan, setelah mengatakan itu, dia akhirnya menghentikan langkahnya dan menatap mereka. Dari tempat kalian berada, kalian bisa sedikit bersantai. Dia mengambil pedangnya dan memberi isyarat dengan pedang itu. Swish. Selama kalian tidak melampaui ruang itu, tidak akan terjadi apa-apa. Dia menjelaskan, membiarkan istri-istrinya mendesah dan berjalan mendekatinya. Saat mereka melakukannya, mereka mengarahkan lentera spiritual mereka ke dinding tempat itu. Dengan itu, mereka melihat bahwa dinding di sana tampak terbuat dari kristal jenis abu-abu semi-transparan. Namun, di suatu titik di dinding gua ini, tulang-tulang putih perlahan-lahan naik ke dinding, mencapai langit-langit, di mana sebuah kerangka raksasa berdiri di atasnya. Minos mendongak dan melihat kerangka yang tampak sangat mirip dengan kerangka burung versi raksasa. Ini adalah kerangka binatang purba. Tidak seorang pun tahu spesies apa yang dimilikinya. Namun, konon kerangka itu berasal dari periode yang sama dengan kerangka humanoid raksasa di wilayah kita. Mendengar ini, ketiga wanita itu memperhatikan ukuran kerangka itu dan gigi tajam di mulut makhluk itu, yang sebesar gunung tempat mereka berada. Binatang jenis apa itu? Gloria bertanya-tanya. Untuk ukurannya, itu jauh lebih besar dari naga dewasa. Di antara binatang buas di bumi, naga bukanlah yang terbesar. Namun, mengingat makhluk-makhluk ini berfokus pada kekuatan kasar, mereka adalah yang terbesar dalam jangkauan kekuatan dan kebrutalan mereka. Ada makhluk yang lebih besar, tetapi mereka tidak berfokus pada kekuatan kasar. Beberapa dari mereka adalah tipe sensorik, yang lain lebih defensif, tetapi tidak ada ras bumi yang memiliki kekuatan sebanyak naga dan ukuran yang mendekati mereka. Dan melihat makhluk yang menunjukkan bahwa mereka cukup ganas dalam hidup, Gloria tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan naga yang terkenal itu. Minos kemudian berkata, ya, ada kerangka makhluk lain yang mirip dengan yang ini yang lebih kecil. Konon anak-anak ras itu sudah lahir seukuran naga dewasa. Bagaimana makhluk seperti itu bisa terluka?
Si rambut merah menunjuk ke beberapa tulang yang tampak rusak oleh sesuatu yang tidak wajar. Naga dewasa seringkali memiliki tubuh yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali usia tua. Bagaimana dengan sesuatu seperti itu? Komentar Abi. Orang-orang dari Sekte Makam Abadi mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini telah mendatangkan kiamat bagi diri mereka sendiri, penghancuran diri. Saat mereka berbicara, langkah kaki datang dari arah terowongan yang mereka masuki, dan mereka semua menoleh ke belakang untuk melihat kedatangan wanita paruh baya itu. Ketika mereka melihat itu, mereka semua mengerutkan kening, sementara Minos dengan cepat bertindak untuk menghapus jejak kelompoknya di dekat area keamanan. Wanita itu akhirnya menyusul mereka dan tertawa, melihat kerangka yang indah di langit-langit tempat itu. Makhluk yang luar biasa, katanya keras-keras saat merasakan aliran energi spiritual di tulang-tulang itu. Hahaha, semuanya sepadan. Sekarang aku punya sesuatu yang sangat berharga untuk dibawa kembali ke sekte. Dia mengabaikan Minos dan para wanita di sana, tertawa serakah. Minos mengerutkan kening dan bergerak di depan istri-istrinya, bersiap untuk bertindak melawan pendatang baru ini. Siapa kau? Dia bertanya. Apakah kau mengikuti kami? Mendengar itu, dia menyingkirkan kerangka itu sejenak. Kemudian, akhirnya, dia menatap Minos, target awalnya datang ke tempat ini. Minos Stuart, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Kau telah membunuh banyak anggota keluargaku, jadi sudah waktunya bagimu untuk membayar semua yang telah kau lakukan. Dia menghunus salah satu senjatanya, berniat untuk membunuh pemuda itu dengan satu pukulan. Banyak orang dari keluargamu, keluarga kekaisaran. Minos langsung mengerti bahwa wanita ini pastilah bagian dari Science Killing Sect, satu-satunya organisasi yang benar-benar ia lawan di negara bagian ini. Dan dengan mengingat hal itu, dia menjadi jauh lebih dingin, tidak lagi memiliki keraguan tentang apa yang perlu terjadi di sana. Melihat wanita ini datang ke arahnya, berniat untuk menyerangnya, Minos membungkuk dan meletakkan tangannya di tanah, membuat segel khusus untuk mengaktifkan perangkap di tempat ini. Inti dari semua jebakan di sana adalah untuk melindungi apa yang ingin disimpan oleh sekte di balik tempat ini, jadi tidak masuk akal untuk tidak memiliki mekanisme pertahanan pada saat ini. Jika seseorang yang beruntung tiba di sana secara tidak sengaja, siapapun di tempat ini seharusnya memiliki sarana untuk menghentikan invasi atau setidaknya mempersulitnya. Segel tidak selalu mengelilingi pos ini, jadi ada orang-orang di tempat ini dan tempat-tempat lain di masa lalu untuk memastikan keamanan tulang-tulang ini. Jadi ketika Minos memberikan perintahnya, lingkungan di sana segera mulai bergetar, bersamaan dengan munculnya golem di dinding kristal. Wanita yang dimaksud melihat hal seperti itu dan merasa merinding, memperhatikan niat membunuh terbentuk di udara saat makhluk-makhluk itu mendapatkan kilatan di mata mereka, menatapnya. Apa itu? Dia berteriak kaget saat dia melihat salah satu golem muncul di atas Minos, sudah melompat ke arahnya. Melihat dirinya sendiri secara praktis dikelilingi oleh makhluk-makhluk ini, Spiritual Saint level 72 itu gemetar ketakutan dan berteriak putus asa. Minos, jangan lakukan ini. Kau tahu siapa aku? Aku adalah tetua dari Science Killing Sect. Jika kau melakukan ini, kau akan tamat. Apa aku melakukan sesuatu? Minos tertawa. Kau salah, Nona. Merekalah yang akan melakukan sesuatu, bukan aku. Saat dia tertawa, para golem itu segera mencengkeram lengan dan kaki wanita itu. Tidak butuh waktu lama untuk membantainya seolah-olah dia adalah boneka kain. Pada akhirnya, dia berteriak kurang dari 2 detik sebelum jiwanya dihancurkan oleh makhluk-makhluk itu. Dengan demikian, serangan mendadak kelompok itu dari Science Killing Sect gagal total, semuanya musnah tanpa menyentuh helaian rambut di kepala Minos.